Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafil yatimi fil jannati hakadha wa asra bis salabati wal wusta wa kharaja bainahuma. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa Rasulullah walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati para alim ulama, para hujjaj, para asatidz, wabil khusus kepada Ketua DKM Bapak Ustaz Fendi beserta jajaran. Semoga senantiasa pengurus masjid diberikan kesabaran Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati kepada ibu-ibu, bapak-bapak, dan yang sangat kita cintai sama-sama anak-anak kita, yang insyaallah kita semua senantiasa mohon dihujani curahan rahmat, taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat-nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Insyaallah dengan nikmat-nikmat itu kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik dunia maupun di akhirat nanti. Yang pertama, saya menyampaikan yang paling utama kepada anak-anak yatim dan kepada ibu-ibunya. Bu, ibu, bentar dulu ya, bentar lagi. Selama-lama ya, setengah jam. Yang pertama, kalian anak-anak yatim yang pada umumnya katanya anak yatim, kalau saya enggak bilang gitu. Ini katanya loh. Secara zahir kalian gak punya orang tua nih. Secara zahir. Secara hakiki kalian itu sebetulnya banyak orang tua kalian. Terus dia menyampaikan, saya orang tua kalian. Nih pada KM. Ini orang kaya semua nih. Orang PG. Orang Palasasi nih. Orang kaya semua. PG orang kaya semua. Artinya kalian jangan bersedih hati. Kenapa sesampaian kalian itu bukan anak yatim? Sayyidina Ali menyampaikan, ibu-ibu, bu, tolong bu perhatikan bu. Sayyidina Ali menyampaikan, ada Sayyidina Ali, laisal yatimul ladzi qad mata waliduhu. Kata begitu dulu sahabat begini ngomongnya. Laisal yatimul ladzi qad mata waliduhu, balil yatimu yatimul ilmi wal adabi. Jadi yatim itu bukan yang bapaknya meninggal, tetapi yatim itu yang gak punya ilmu dan gak punya tata krama. Jadi kalian jangan merasa yatim. Kalau ada tangga kita masih punya orang tua, gak punya ilmu, punya adat, itu yatim sebenarnya tuh. Paham gak bu? Ibu-ibu saat ini dapat tugas dari Allah untuk mendidik anak ibu masing-masing. Ya bu, jangan pas bapak meninggal, ibu nikah lagi, silakan terus lupa dengan tugas dari Allah anak kita. Disayang-sayang suami yang terus templeng-pleng, suami yang kakepin terus anak bertelantar. Jangan apa ya bu? Yang pertama tugas ibu mendidik anak ibu untuk bisa baca Al-Quran. Yang pertama tuh. Saya ulang kembali. Jadi kalian jangan merasa yatim, ya.
Misalkan kalian ketika mau sekolah SD dan SMP nggak punya, misalkan agak sulit nih, butuh biaya, butuh seragam, datang ke Asalim, datang ke saya, nanti saya bantu. Ya, nanti belum sampai kepada bagian yang orang-orang sini yang kaya-kaya nih. Semua ngasih anak ketemu nih. Kalau kalian misalkan pengen punya baju, misalkan mau sekolah, Pak Ustadz saya nggak punya baju seragam, datang ke saya, ya insya Allah saya bantu. Kalau rumah saya, masjid, dalam, belok ke kanan, yang paling lihat rumah saya itu. Ibu-ibu tugasnya, yang pertama didik anak-anak ibu-ibu untuk bisa baca Quran. Kenapa? Tadi saya mau berangkat, saya buka kitab tuh. Oh ternyata Masya Allah, orang yang baca Al-Quran, bisa baca Quran, mengajarkan Al-Quran, merealisasikan Al-Quran dalam sehari-harinya, termasuk keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya nggak Bu? Percaya nggak lo punya keluarga? Percaya nggak? Saya baca hadisnya. Kata baginda Rasul, "Man kana yarjulika Allah fal yukrim ahlullah." Siapa yang mengharap jumpa dengan Allah di akhirat nanti, hendaklah dimuliakan keluarga Allah. Sahabat bingung ibu-ibu. Kila ya Rasulullah, halillahi ajwajal ahlul. Ya Rasul, benar kalau punya keluarga? Qala na'am. Benar kata Rasulullah. Kila ya Rasulullah manhum. Kila manhum ya Rasulullah. Lalu sahabat masih bertanya kembali. Ya Rasul, siapa itu yang kau masuk keluar dan dunia ini? Qala Rasul, jawabnya ibu-ibu dengerin kata Rasul. Ahlullah fid dunya alladzina yaqra'una al-Qur'an. Warga Allah di dunia itu orang-orang senantiasa baca Al-Qur'an. Paham ya dek? Kalau mau suka ngaji enggak? Ngaji enggak? Ampun aja, ngaji enggak? Iya dong. Kalau saya misalnya keluar pada maghrib masih keluyuran, saya panggil kamu anak siapa? Kemudian kenapa gak ngaji? Siap-siap ya. Datang ke Polantas nanti. Ibu yang pertama tuh, ajarkan anak-anak kita bisa baca Quran. Ya Bu, penting tuh Bu. Kemudian berikutnya, ibu-ibu saat ini sangat berat tugasnya. Untuk itu kepada ibu-ibu, ketika ibu-ibu misalkan saya Ustadz pengen cari dana, silakan. Tapi jangan lupa ibu-ibu mendidik anak ibu secara maksimal. Sekarang TV itu banyak Bu, menjamur. Di saya ada, di masjid ada Pak Sukandia. Di masjid juga ada, di Jagoana ada, bahkan di saya gratisin tentang masalah yang ngaji anak-anak nggak punya orang tua. Kemudian berikutnya saya langkah kepada para orang-orang kaya di lingkungan sini, lingkungan PGM. Ini orang-orang kaya di sini sebetulnya lebih dari 200 orang Pak, ada warganya, 400 orang. Kita terkadang, umumnya kalau ke di Al-Quran Al-Ma'un, Aratalladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yati wa la yakhuddu ala ta'amil miskin. Itu ayat, itu surat 2 kali turun Bu. Yang pertama di Mekah, yang kedua di Madinah. Ketika Aratalladzi yukadzibu bidin itu gara-garanya Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu dikasih wasiat sama orang untuk menjaga yatim. Pas udah gede, pasti minta harta sama yatim, ditolak sama Abu Jahal, malah dipukul. Kita terkadang mengartikan ayat itu seakan-akan saya mah Ustaz nggak menghardik sama anak yatim, nggak pernah. Saya nggak pernah pukul, nggak pernah setendang. Tetapi jika lingkungan sini masih ada yatim yang belangsak, yatim sengsara, sama halnya orang-orang kaya menghardik anak yatim. Kolektifin dong orang-orang kaya di sini. 400 orang masuk ke daerah 20.000 aja, 8 juta. 20.000 ya rokok. 25.000 kuat. 20.000 orang kaya saya yakin gak keberatan, dikolektifin. Apakah RT kerjasama dengan pengurus? 20.000 kali 400 orang 8 juta. Berapa yatim di sini Pak Sukandi? Bekasasi. Ada 20 orang yatim Bekasasi aja khusus. Jadi di sini di PGM. 18 orang, Masya Allah, kali 8 juta, dibagi 8 juta. La ilaha illallah, subur Pak. Kita terkadang mengatakan itu bagus, itu kan ayat menghardik, mencaci maki, memukul.
Bukan cuma itu, kalau lingkungan kita di sini banyak orang kaya, yatim cuma 18 orang, belangsak hidupnya, makan susah, pakaian susah. Siap-siap orang sini, hamburan ya, saya menyampaikan ya. Sama menghadir juga, melantarkan juga. Jadi kalau kita kan setahun sekali ngadain ya, bagus. Sebulan sekali juga bagus. Utamanya mah nih semua diambil atu-atu nih. Kayak ada jemaah sini ya, saya sebutin namanya ya. Dia ngambil satu dari saya, Pak Ustaz minta yatim dong, yang SD ambil satu. Dia dididik, dia santunin dari mulai pakaiannya, jajannya, sekolah, semua disantunin. Walaupun anaknya nggak dibawa ke rumah. Paham gak ini? Kadang-kadang kita kan lucu nyantunin anaknya kayak namanya cantik, gemplon, muda, santun. Ini mah, di sini ada nggak? Kita kan begitu kadang-kadang. Ada ke rumah saya, Pak Ustaz, saya mau ngambil anak satu dong, saya mau bukan pelihara ya, saya mau didik sebagainya. Ini nanya dulu, Maya siapa Ustaz? Mana foto Maya sama Vera? Yang pertama, yang bagus mah setiap anak yatim diambil ke rumah, walaupun nggak ke rumah, dibutuhkan kebutuhan cukupin di rumah tuh. Misalkan tanya ibu, anak ibu berapa kebutuhan sebulan sekian, misal Pak nih, itu utamanya mah. Begini pun bagus. Saya pun baru mau cuma sebulan sekali asal ibu. PGM harus sebulan sekali, EDP harus sebulan sekali. Kalau tidak Pak Sukendi kerja sama RT. Terus bagaimana kerja? Silakan ambil upahnya, nggak apa-apa. Misalkan dapat 8 juta, keluarkan setengah juta buat kerja, silakan, nggak apa-apa. Ambilin larinya itu, nggak apa-apa. 20.000 sih yakin orang PGM ini kagak sayang lah. 400 orang di kolektif ini nggak ada yang jalan. Alhamdulillah PJ berjalan, arahan saya setiap bulan. Di majelis saya berjalan setiap bulan. Kemudian apa sih keuntungannya? Masih kurang percetakan saudara anak yatim. Nih, saya baca hadis. Atuhibu alai ayalina qalbuka wa tudrika hajataka. Kata Rasulullah, kamu pengen enggak? Seneng enggak ketika hati melembut, hajat dikabul? Pengen enggak? Kata Rasulullah, apa jawabnya? Irhamil yatima wamsah rasahu wa at'imhu min ta'amika. Kata Rasulullah, usap kepala anak yatim, sayangi dia, berikan dia makan apa yang kau makan. Apa hadiah dari Allah Subhanahu wa taala? Yalin qalbuka wa tudrik hajataka. Hatimu akan lembut. Orang begini. Lembut hati kalian. Hajatmu dikabul. Janji Nabi. Karena saya berkata kalau orang begini. Kenapa bukan kasih? Saya selaku guru di sini punya tanggung jawab menyampaikan, Pak. Karena 20.000 nggak kerasa, 20.000 tuh. 20.000 nggak kerasa kalau dikolektifin 4 orang 8 juta dibagi 18 orang. Masya Allah, tiap bulan kan semua anak yatim ada di sini. Terus tuanya panjang ke ibunya tuh. Itu barangkali kepada ibu-ibu, bapak-bapak, anak yatim sekalian semuanya. Intinya kalian jangan merasa yatim itu cuma sebutan. Saya ulangi, Sinali menyampaikan yatim bukan yang nggak punya bapak, tapi yatim itu yang nggak punya ilmu. Kalian kalau nggak punya ilmu, nggak punya adab, double yatim namanya. Yatim kuadrat kalian, atau yatim kubik namanya. Paham gak nih? Paham ya Bu? Anak ibu nih nggak bisa ngaji, nggak punya adab, berarti anak ibu bukan cuma yatim. Yatim 3 kali. Paham ya? Tapi kalau punya ilmu, punya adab dan kerama, anak itu enggak yatim, kada Sinali. Orang-orang tangga kita yang punya orang tua dua-dua masih ada, enggak ngaji, enggak punya ilmu, enggak ada adab, itu tuh yatim sebenarnya tuh. Paham ya Bu ya? Jadi ibu jangan main-main, jangan berpikir Pak Ustaz saya enggak doraka. Banyak orang tua yang doraka sama anak. Banyak. Yang bagaimana orang tuanya? Yang membiarkan anak-anaknya tidak bisa baca Quran, tidak bisa sholat, itu salah satu orang-orang tua yang durhaka sama anak. Jangan salah anak kita kalau sudah dewasa ngelawan sama kita, ulah kita sendiri sebetulnya. Paham ya Bu ya? Dikenakan waktu sudah sore, saya juga nggak lama tadi panitia udah kitik-kitik jangan lama-lama. Maghrib. Tadi maghrib ngaji kata Pak Daud, pren Ustaz ya udah kata ketua ngaji Ustaz ya. Separuh tadi saya.
Datang setengah sengaja jalanan dah. Baik, kita ngaji ya, bentaran ya, bentar maghrib ya. Kemudian itu barangkali ibu, anak-anakku yang sangat cintai, intinya bahwa kalian semangat terus belajar ya, semangat nyari ilmu ya. Ketika ada kebutuhan ekonomi yang memang sangat mendesak, bilang ke rumah saya atau ke rumah BDKM. Paham semuanya? Ibu sampaikan, mohon maaf bila katakan saya berlebihan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.